Coba deh kalian pikir, bulan puasa itu katanya bulan buat menahan hawa nafsu. Tapi anehnya, kenapa pengeluaran kita di bulan ini justru paling brutal, paling barbar dibandingkan 11 bulan lainnya? Gaji turun, THR cair, tapi baru H+3 lebaran, dompet udah minta tolong. Abis lebaran bukannya kembali fitri, dompet kita malah kembali sekarat. Kenapa bisa gitu? Selamat datang di Kelas Tahu. Di video kali ini, kita nggak akan bahas soal pahala atau ibadahnya, karena itu urusan kalian sama Allah. Tapi, kita bakal ngomongin realitas pahitnya. Kita bakal bedah habis-habisan soal pajak gengsi. Ya, sadar atau enggak, banyak banget tradisi Ramadan dan Lebaran di masyarakat kita yang sebenarnya udah melenceng jauh. Tradisi yang niatnya baik malah dibajak sama gengsi, tekanan sosial, dan kapitalisme. Ujung-ujungnya, bikin kelas menengah kayak kita ini miskin berjamaah tiap tahun. Hari ini, kita akan bahas 5 tradisi Idul Fitri yang diam-diam menguras harta kalian sampai ke akar-akarnya. Tonton sampai habis dan tulis jujur aja nanti di kolom komentar, dari 5 poin ini, mana yang paling sering bikin dompet kalian sekarat. Kita mulai dari yang paling sering terjadi di minggu-minggu awal puasa. Nomor 1. Jebakan buka bersama. Hayo, ngaku. Baru masuk hari ketiga puasa, notifikasi grup WhatsApp udah rame kan? Grup SD, SMP, SMA, kuliah, temen kantor lama, sampai temen nongkrong. Semuanya ngajakin bukber. Niat awalnya sih mulia, silaturahmi. Tapi coba perhatikan realitasnya di lapangan. Bukber zaman sekarang itu esensinya udah bergeser jauh. Dari yang tadinya kumpul buat merekatkan tali persaudaraan, sekarang berubah jadi ajang pamer kesuksesan tahunan. Tempat bukbernya nggak main-main, harus di kafe estetik, restoran all you can eat mahal, atau hotel berbintang. Kenapa? Karena harus Instagramable. Padahal dari 20 orang yang ikut, mungkin cuma 5 orang yang beneran mampu bayar tanpa mikir. Sisanya, menghela napas panjang dalam hati pas lihat harga menu, tapi tetap memaksakan diri ikut demi validasi. Takut dibilang sombong, takut dibilang gak asik, atau takut diomongin di belakang karena absen. Dan apa yang terjadi pas acara bukbernya? Ngobrolnya cuma 15 menit awal, sisanya sibuk foto-foto, bikin instastory, dan mulai deh sesi wawancara berkedok kepo. Sekarang kerja di mana? Udah menikah belum? Gajimu berapa di sana? Ini bukan silaturahmi guys, ini adu nasib. Kalian bayar 150.000 sampai 300.000 untuk sekali makan demi divalidasi oleh orang-orang yang mungkin nggak peduli-peduli amat sama kehidupan asli kalian saat lagi susah. Bayangkan, kalau dalam sebulan kalian ikut 5 kali bukber kayak gini. 1 juta menguap gitu aja buat pajak eksistensi. Uang segitu kalau kalian masukin ke reksadana atau emas, udah jadi aset. Tapi ini berubah jadi lemak dan penyesalan di akhir bulan. Masuk ke nomor 2, ritual baju baru dan seragam keluarga. Sejak kapan sih ada hukumnya kalau lebaran itu wajib pakai baju baru yang matching satu keluarga dari ujung kepala sampai ujung kaki? Memang, memakai pakaian terbaik itu sunnah, tapi terbaik itu nggak selalu berarti baru beli kan? Sayangnya, budaya konsumerisme kita udah nyuci otak sedemikian rupa lewat diskon-diskon e-commerce yang bombastis. Banyak keluarga memaksakan anggaran demi bisa tampil estetik dengan seragam sage green, lilac, atau apapun warna tren tahun itu. Istri pusing milih bahan, suami pusing lihat tagihannya. Padahal, mari kita bicara jujur. Baju lebaran yang mahal-mahal itu biasanya cuma dipakai berapa kali sih? Sekali di pagi hari H, dipakai buat foto keluarga di ruang tamu, di-post ke sosmed, selesai. Kepanasan ganti kaos. Besoknya masuk lemari dan jarang banget dipakai lagi buat harian karena terlalu mencolok. Ini adalah contoh sempurna dari fast fashion berkedok tradisi. Kalian nukar uang hasil keringat 1 bulan penuh atau motong porsi THR yang harusnya bisa di-save cuma demi selembar kain yang life cycle atau masa pakainya cuma hitungan jam. Dan yang lebih parah, buat yang keuangannya lagi mepet, banyak loh yang rela gesek pay letter demi beli baju lebaran keluarga. Coba dipikir lagi, masuk akal nggak sih kita mencicil utang selama 6 bulan demi baju yang cuma dipakai 6 jam? Yang ketiga, tradisi ngasih hampers lebaran. Kalau zaman dulu,
Parcel itu urusannya bos ke anak buah, atau perusahaan ke klien penting. Simpel, fungsional, biasanya isinya sembako atau sirup. Tapi sekarang, tradisi ini turun kasta dan menyebar jadi kewajiban sosial di lingkaran pertemanan kelas menengah. Awalnya ngeliat temen update Instastory, dapat kiriman hampers kayu estetik isi kue kering gratisan. Terus kita jadi mikir, wah gue juga harus ngirim nih ke dia, biar nggak dibilang pelit. Akhirnya kita ikutan beli. Gak mau kalah gengsi, harganya minimal 200.000 per kotak. Kirim ke 5 temen aja udah sejuta. Pertanyaannya, apakah teman kalian benar-benar butuh nastar sekotak kecil seharga 200.000 itu? Enggak, Yang dibayar dari hampers zaman sekarang itu bukan fungsinya. tapi packagingnya. Kita bayar mahal untuk pita, kotak rotan, dan kartu ucapan estetik yang ujung-ujungnya besok pagi bakal dibuang ke tong sampah. Ini adalah invisible leaks alias kebocoran halus yang mematikan. Kita mengatasnamakan saling berbagi, padahal sebenarnya kita cuma sedang melayani rasa FOMO atau fear of missing out. Kita takut dianggap kere, takut dianggap pelit, makanya ikut-ikutan ngirim hampers. Padahal kalau niatnya berbagi, kenapa nggak uang sejuta itu dikasih langsung ke panti asuhan atau tetangga yang beneran kelaparan? Pahala dapat, gengsi lewat. Tapi ya gitu, ngasih sembako ke fakir miskin kan nggak bisa dibikin estetik buat bahan story Instagram. Nomor 4. Tradisi bagi-bagi THR atau salam tempel. Ini tradisi yang sebenarnya bagus banget buat bikin anak-anak kecil happy. Tapi lagi-lagi, orang dewasa merusaknya dengan ego dan gengsi. Buat kalian yang merantau ke kota, pulang kampung itu bawaannya beban moral. Ada ekspektasi dari keluarga besar dan tetangga bahwa kalian yang kerja di kota itu pasti banyak uangnya. Akibatnya apa? Kalian maksain diri nukal uang pecahan 50.000 atau 100.000 yang masih kaku dan wangi bank buat dibagi-bagiin ke sepupu, keponakan, sampai anak tetangga yang kenal aja enggak. Jujur deh, berapa banyak dari kalian yang ngasih amplop THR nominal gede bukan karena kalian ikhlas, tapi karena kalian gengsi sama oma atau tante yang lain. Takut diomongin, kok si A kerja di Jakarta ngasihnya cuma 20 ribuan sih, pelit amat. Tekanan sosial ini nyata banget. Demi nama baik dan gelar orang sukses di perantauan, rela nguras tabungan. Bahkan parahnya, ada yang uang buat mudiknya pas-pasan, tapi maksain minjem online atau narik tunai kartu kredit cuma biar bisa pamer lembaran biru dan merah pas kumpul keluarga. Mentalitas seperti ini yang bikin kemiskinan kita awet. Kita lebih mementingkan pandangan orang lain yang cuma ketemu setahun sekali dibandingkan nasib finansial kita di 11 bulan berikutnya. Kalian yang kerja keras banting tulang tiap hari, dimarahin bos, desak-desakan di KRL, tapi hasil keringatnya dipakai buat flexing ke kerabat jauh. Make it make sense, guys. Dan ini dia yang terakhir, nomor 5. Puncak dari segala kemiskinan berkedok tradisi. Sindrom miliarder sehari saat mudik. Ini adalah fase di mana segala jenis pajak gengsi digabung jadi satu. Buat sebagian orang, mudik itu bukan cuma sekedar pulang bertemu orang tua, tapi mudik adalah ajang pembuktian diri ke warga kampung bahwa saya udah sukses di kota. Buktinya apa? Berangkat mudik nggak mau naik bus atau kereta, milih sewa mobil harian yang harganya melonjak gila-gilaan pas lebaran. Kalau perlu sewa mobil yang agak mewah sekalian. Alasannya biar nyaman untuk keluarga. Padahal di dalam hati kecilnya, ada niatnya biar pas mobilnya masuk ke pelataran rumah di kampung, tetangga pada lihat dan ngebatin. Wah, sukses ya dia sekarang. Belum lagi gadgetnya. H-7 lebaran, counter HP laku keras. Kenapa? Banyak yang sengaja upgrade smartphone, tentu saja dengan sistem cicilan, cuma biar pas lagi kumpul keluarga di ruang tamu, HP yang ditaruh di meja itu ada logo bobanya, alias iPhone terbaru. Biar kelihatan keren. Kita tuh kadang lucu ya, rela memiskinkan diri sendiri demi ilusi kesuksesan. Saat di kampung, traktir makan sana-sini, bagi-bagi uang tanpa mikir, sewa mobil mahal, gaya udah kayak miliarder. Tapi coba lihat, seminggu kemudian pas udah balik ke kos-kosan atau kontrakan di kota, realitas menampar keras. Buka dompet isinya cuma struktol, cek mutasi rekening udah koma, saldo e-wallet sisa recehan. Akhirnya sisa bulan itu bertahan hidup cuma pakai mie instan dan telur sambil pusing mikirin cicilan pay later yang numpuk. Kemenangan macam apa yang kita rayakan kalau akhirnya kita kalah telak sama gengsi? Teman-teman kelas tahu, lebaran itu harusnya hari kemenangan. Menang melawan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu buat flexing dan pamer. Jangan biarkan tradisi-tradisi yang udah dibajak sama gengsi ini bikin kalian miskin tiap tahun.
THR itu hak kalian buat nambah aset, bukan uang kaget buat dihabisin dalam seminggu. Kalau memang tahun ini budgetnya cuma cukup buat makan ketupat dan kumpul sederhana di rumah, ya udah, syukuri aja. Gak perlu ngutang, gak perlu maksain sewa mobil, gak perlu beli baju baru kalau yang lama masih bagus. Orang yang bener-bener sayang sama kalian bakal tetap nerima kalian apa adanya kok. Dan orang yang cuma ngenilai kalian dari seberapa tebal amplop THR kalian, nah orang-orang kayak gitu justru gak pantas buat dibayarin. Nah, sekarang giliran kalian. Dari 5 poin tradisi nguras kantong tadi, bukber, baju seragam, hamster, salam tempel, atau flexing mudik, mana nih yang paling susah kalian hindari? Atau ada tradisi pajak gengsi lain di daerah kalian yang belum kesebut? Coba berani nggak kalian spill pengalaman tergoblok kalian soal keuangan pas lebaran di kolom komentar? Mari kita diskusikan di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke grup keluarga atau circle pertemanan kalian ya. Barangkali ada yang butuh ditampar pakai realitas hari ini. Sampai jumpa di kelas tahu selanjutnya. Tetap rasional.